ya. Eh, untuk siang ini kita akan diskusi ya mengenai metabolisme. Saya mulai saja karena waktunya sudah jam 1 ya. Ya, jadi ini suplemental ya. Jadi kita akan diskusi mengenai yang nanti saudara, terutama dari biokimia, saya dari biokimia ya. Ya, coba saya bentar ya. Gimana ini? Bentar ya. Izin Bu, suaranya tidak terdengar. Ya, oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, suara saya juga kedengaran. Terdengar sudah. Iya, iya. Terima kasih. Ya, saya mulai saja ya. Jadi pada kesempatan ini selamat siang ya untuk kita diskusi mengenai metabolisme dalam tubuh manusia. Jadi metabolisme. Jadi untuk ini yang akan kita bicarakan ini ada beberapa topik yaitu introduksi ya sekitar pengenalan, kemudian jalur-jalur yang memproses produk utama dari digesti ya. Jadi kemudian juga ada jalur-jalur tersebut itu harus kita kendalikan, kita atur ya supaya tidak terjadi penyimpangan. Kemudian juga yang berikutnya adalah mekanisme alosterik dan mekanisme hormonal ya. Jadi ini penting dalam mengontrol metabolik reaksi yang dikatalisis enzim yang dikatalisis oleh enzim. Ya. Dan mengenai introduksi kita mengenal dulu mengenai jalur-jalur metabolik ya. Ada jalur anabolik, ada jalur katabolik dan juga ada jalur amfibolik ya. Yang anabolik ini contohnya adalah sintesis. Jadi suatu senyawa ya sintesis, kemudian ini merupakan reaksinya endergonik. Endergonik itu memerlukan energi. Kemudian contohnya adalah misalnya sintesis protein. Kalau jalur katabolik ini adalah degradasi atau pemecahan dari molekul besar. Ya, molekul besar misalnya karbohidrat, lemak, protein ya.
Kemudian ini umumnya untuk jalur katabolik ini melibatkan reaksi oksidatif, ya, reaksi oksidatif, dan merupakan prosesnya adalah eksergonik. Eksergonik itu menghasilkan, ya, kalau endergonik tadi memerlukan energi, dan jalur katabolik itu menghasilkan energi, ya. Kemudian juga menghasilkan reducing equivalent, ekuivalen produksi, ya. Jadi ini nanti ekuivalen produksi ini akan melalui rantai respirasi, kemudian akan menghasilkan ATP, ya. Jadi untuk jalur katabolik ini. Kemudian untuk yang jalur amfibolik, ya. Jadi jalur amfibolik ini pada persimpangan, metabolisme persimpangan, ya. Jadi persimpangan nanti ada persimpangan. Kemudian ini juga jalur amfibolik ini menghubungkan antara jalur anabolik dan jalur katabolik. Contohnya nanti adalah siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau juga namanya siklus Krebs, ya. Jadi trikarboksilat karena terdiri dari 3 gugus COOH, ya. Ya, jadi untuk metabolisme normal ini esensial untuk memahami, ya, ada abnormalitas atau yang mendasari suatu penyakit, ya. Jadi kalau ada, kita perlu mempelajari supaya kalau terjadi abnormalitas itu bisa untuk mendasari suatu penyakit. Kemudian untuk metabolisme normal ini, yang termasuk metabolisme normal ini termasuk adaptasi untuk periode pada starvasi, ya, kelaparan, kemudian exercise, dan pregnancy dan juga laktasi, ya. Jadi ini metabolismenya juga normal, ya. Jadi pada adaptasi ini tadi. Kalau metabolisme abnormal itu, ya, kemungkinan karena defisiensi nutrisi, kemudian ada defisiensi enzim, ya. Karena enzim itu kan juga nanti yang mengkatalisis reaksi-reaksi pada beberapa jalur tadi, ya, baik endergonik, baik anabolik maupun katabolik, ya. Kemudian juga abnormalitas sekresi hormon, ya. Jadi sekresi hormon itu kalau mengalami ketidaknormalan, ya, jadi berkurang atau tidak mensekresi sama sekali, ya. Kemudian juga karena aksi dari obat atau juga toksin, ya, itu bisa mengakibatkan metabolisme abnormal. Contohnya, ya, contoh yang penting pada penyakit metabolik adalah diabetes mellitus, ya. Jadi itu tadi kemungkinan karena kalau kita bicara diabetes mellitus itu kan kaitannya dengan insulin, ya. Jadi bisa karena sekresinya sedikit insulinnya, atau bisa karena tidak bisa merespon adanya kadar glukosa darah, ya. Jadi untuk bisa karena defisiensi hormon, ya. Jadi abnormal sekresi hormon. Tapi untuk diabetes mellitus itu kan memang juga banyak, ada beberapa tipe, ya. Jadi ada yang karena sekresinya tidak mencukupi atau memang tidak memproduksi, ya, tidak mensekresi, ya, itu karena itu genetik saja. Ya, berikutnya adalah jalur yang memproses produk utama digesti, ya. Jadi produk utama digesti, ya, dari karbohidrat, lipid dan protein, ya. Jadi karbohidrat tadi ada molekul besar, ya, mengalami degradasi, itu adalah katabolik, ya. Jadi produk digesti karbohidrat diet nanti akan menghasilkan adalah glukosa, kemudian lipid ini akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Kemudian kalau protein ini menghasilkan asam amino, ya. Jadi tadi karbohidrat, lemak, lipid dan protein ini suatu molekul yang besar, makromolekul, ya. Nanti pada proses digesti ini akan diurai menjadi molekul yang lebih kecil, ya. Untuk karbohidrat menjadi glukosa, untuk lipid menjadi asam lemak dan gliserol, dan untuk protein menjadi asam amino, ya. Kemudian pada beberapa ruminansia, ya, ini ada selulosa diet, yang ini akan difermentasi, ya, menjadi
asam lemak rantai pendek ya. Jadi ada asam lemak rantai pendek misalnya adalah asam asetat, asam propionat, kemudian ada butirat ya. Kemudian juga ini yang digunakan sebagai substrat utama, jadi asam lemak rantai pendek. Ini pada ruminansia ya. Ya, kemudian dari semua produk digesti ini akan dimetabolisme ya. Jadi menjadi asetil CoA ya. Jadi karbohidrat menjadi glukosa ya, menjadi yang lebih kecil, lipid menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian nanti ada protein menjadi asam amino. Ini nanti semuanya akan dimetabolisme ya, glukosa, kemudian ada asam amino, ada asam lemak dan gliserol. Ini nanti akan menghasilkan asetil CoA ya, di metabolisme nanti menjadi asetil CoA. Yang asetil CoA ini nanti akan dilanjutkan ya, dioksidasi oleh siklus asam sitrat tadi ya, tadi sudah dikatakan ya, tadi di asetil CoA jadi substrat untuk siklus asam sitrat, di mana asetil CoA ini ada produk oksidasi dari produk digesti makromolekul ya. Jadi kalau karbohidrat glukosa, nanti glukosa akan dioksidasi menjadi asetil CoA, dimetabolisme menjadi asetil CoA, dan kemudian dia akan dioksidasi melalui siklus asam sitrat. Ya, jadi sebetulnya kita bisa lihat secara garis besar ya. Jadi makromolekul ada karbohidrat, ada protein, ada lemak ya. Dan ini akan mengalami digesti dan absorpsi ya. Untuk karbohidrat tadi umumnya gula sederhana ya. Jadi karbohidrat itu kan ada monosakarida, disakarida, polisakarida ya. Jadi nanti akan menjadi gula yang sederhana ya, terutama adalah glukosa ya. Jadi ada gula sederhana itu ada monosakarida itu ada nanti ada yang atom karbonnya 6, 5 ya. Jadi ini terutama adalah glukosa yang atom karbonnya 6. Kemudian protein ini kalau mengalami digesti ini akan menjadi asam amino, sedangkan lemak tadi juga ya produk digesti ya, adalah asam lemak dan gliserol. Ya, di mana nanti asam lemak dan gliserol, asam amino dan juga glukosa ini akan dikatabolisme menjadi asetil CoA. Tapi tidak sesederhana ya, jadi glukosa menjadi asetil CoA, tapi ini ada jalurnya sendiri-sendiri. Ya, kemudian asetil CoA ini nanti akan masuk ke siklus asam sitrat, di mana dia akan menghasilkan 2 molekul CO2 dan juga ada reducing equivalent, dan nanti masuk reducing equivalent masuk ke dalam rantai respirasi dan akan menghasilkan ATP. Ya, ini secara garis besarnya ya. Jadi untuk glukosa ke asetil CoA pun ini ada jalur tersendiri ya, ada beberapa jalur ya. Jalur tersendiri yaitu ada glikolisis ya. Ya, kita lihat dari metabolisme karbohidrat ya, makromolekul yang karbohidrat ya. Glukosa ini dimetabolisme menjadi piruvat dan laktat ya. Jadi ini melalui glikolisis ya. Di mana glikolisis ini bisa berlangsung secara aerobik dan secara anaerobik ya. Jadi anaerobik itu tidak ada oksigen, sedangkan kalau aerobik itu yang menggunakan oksigen ya, ada O2 ya. Jadi yang produk akhir dari glikolisis yang anaerobik yang tidak ada oksigennya adalah laktat ya. Sedangkan kalau yang dengan O2 ya adalah asetil koenzim A ya. Tadi yang tertulis itu adalah asetil koenzim A, berarti yang ada menggunakan O2 ya. Kemudian CO2 ini akan masuk siklus asam sitrat ya, dan akan menghasilkan tadi saya katakan 2 molekul CO2 dan H2O ya, dan ini nanti dihubungkan dengan pembentukan ATP dalam proses yang dinamakan dengan fosforilasi oksidatif ya. Jadi ini untuk yang karbohidrat dari makromolekul menjadi molekul-molekul yang lebih kecil ya. Jadi lebih kecil pun nanti akan dimetabolisme menjadi asetil koenzim A. Jadi baik karbohidrat, lemak maupun protein nanti akan dimetabolisme menjadi asetil koenzim A.
Ya, ya ini secara garis besar tadi dikatakan ya, jadi karbohidrat diet ini nanti glukosa menjadi nanti glukosa 6 fosfat ya. Jadi glukosa 6 fosfat ini nanti kita bisa lihat untuk glikolilisisnya ya. Jadi secara garis besar glukosa 6 fosfat ini bisa nanti diubah menjadi glikogen, kemudian juga bisa ke jalur pentosa fosfat 4B ya. Jalur pentosa fosfat ya, di mana jalur pentosa fosfat ini akan menghasilkan ribosa fosfat ya, di mana itu ada RNA ya, untuk substrat untuk RNA, DNA. Kemudian dari glukosa fosfat ini nanti akan dipecah menjadi 2 molekul triosa fosfat ya. Jadi glukosa itu karbonnya 6 dan ada nanti triosa fosfat ya. Jadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon ya masing-masing ya. Jadi triosa fosfat ya. Kemudian triosa fosfat ini juga nanti akan diubah menjadi pirufat ya. Tadi dikatakan yang tanpa adanya oksigen diubah menjadi laktat, yang ada oksigen diubah menjadi asetil koenzim A ya. Dan ini untuk tadi triosa fosfat ya. Untuk asetil koenzim A ini juga nanti akan bisa diubah menjadi kolesterol ataupun menjadi asam lemak ya. Jadi asam lemak nanti dengan triosa fosfat ini menjadi asil gliserol ya. Selain itu tadi asetil CoA sudah dikatakan masuk siklus asam sitrat ya, jadi menghasilkan 2 molekul CO2. Bisa juga nanti diubah pirufat ini menjadi asam amino ya. Kemudian asam amino nanti untuk sintesis protein ya, bisa juga nanti proteinnya ini juga bisa berasal dari asam amino yang merupakan substrat untuk siklus asam sitrat. Ya, diubah menjadi asam sitrat dulu dalam siklus asam sitrat. Ya, jadi memang ini ya. Jadi jangan dilihat rumus bangunnya ya. Kalau nanti ya kita secara garis besar saja ya. Jadi pada jalur glikolisis ini tadi kan dari glukosa ya, katabolisme tadi dikatakan ada diubah menjadi kalau di glikolisis ini sampai ke pirufat ya, sampai ke pirufat. Jadi dari glukosa kemudian nanti ada glukosa 6 fosfat ya, glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat ya. Jadi ini kalau yang dari kimia mungkin mudah dipahami ya. Jadi ini hanya untuk nama-nama enzim pun ini nanti tergantung dari produk yang dihasilkan ya. Jadi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian menjadi fruktosa 6 fosfat, ini kan isomerisasi ya. Jadi sama-sama 6 atom karbon tetapi posisi gugusnya berbeda ya. Jadi di sini glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat, kemudian menjadi fruktosa 16 difosfat ya. Jadi kemudian dari tadi dikatakan menjadi 2 molekul triosa fosfat ya. Jadi dari fruktosa 16 difosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat ya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat enggak ini ya. Jadi dari fruktosa 16 difosfat ya. Jadi menjadi 2 molekul triosa fosfat ya, yaitu dihidrogen aseton fosfat dan juga gliseraldehid 3 fosfat ya. Di mana antara gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat ini reaksinya bolak-balik ya. Jadi di sini nanti pada jalur glikolisis ini dalam penentuan, dalam penghitungan ATP yang dihasilkan ini juga masing-masing berjalan sendiri ya. Yang gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat ya. Jadi nanti kalau gliseraldehid 3 fosfat ini langsung akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat ya. Tapi kalau yang dihidroksi aseton fosfat ini nanti diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dulu baru menjadi 1,3-bifosfogliserat ya. Kemudian 1,3-difosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat, kemudian 2 fosfogliserat, kemudian menjadi fosfoenol pirufat, kemudian nanti menjadi pirufat ya.
Jadi yang perlu saudara ketahui di sini nanti pada topik berikutnya kan kita harus mengatur ya reaksi-reaksi ya yang mengkatalisis jalur metabolisme ini ya. Jadi reaksi ini nanti bisa saudara lihat mana yang reaksi searah, mana yang reaksi bolak-balik. Kalau reaksi yang bolak-balik ini berarti dikatalisis oleh enzim yang sama ya, baik perubahannya atau pembentukannya ini dikatalisis oleh enzim yang sama. Tetapi kalau reaksi searah bukan berarti reaksi kebalikannya tidak bisa berlangsung ya. Tetapi pada reaksi searah, reaksi kebalikannya itu bisa berlangsung dengan enzim yang berbeda. Ya, jadi kalau reaksi bolak-balik itu memang enzimnya sama. Kemudian juga bisa saudara lihat di sini ada beberapa reaksi yang searah yaitu perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ya. Kemudian perubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat yang di bawah ya, yang di bawah ini fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Ya, ini namanya adalah enzim kunci ya, jadi enzim kunci ya. Jadi kalau terjadi defisiensi pada gangguan pada enzim yang katalisis itu nanti juga bisa berakibat yang kurang baik ya. Kemudian juga reaksi-reaksi yang menggunakan ataupun menghasilkan ATP di sini adalah dikatalisis oleh enzim yang pakai kinase ya. Jadi kita bisa lihat ya, yang glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ya, itu ada heksokinase, ada glukokinase ya. Kemudian yang fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ya. Itu ada fosfofruktokinase ya. Itu kan karena memerlukan ATP ya. Jadi antara glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu memerlukan ATP ya, enzimnya pakai kinase, kemudian dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ini juga memerlukan ATP, enzimnya juga pakai kinase. Nanti yang di bawah ini juga dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat ya, ini menghasilkan ATP ya, ini juga pakai kinase yaitu pirufat kinase ya. Kalau tadi yang glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat ini kan hanya perubahan posisi ya, posisi sama-sama atom karbon, 6 atom karbon jadi isomerase ya. Jadi ini sebetulnya untuk mempermudah saudara mengingat ya. Jadi biasanya pakai kinase itu yang memerlukan ATP ataupun yang menghasilkan ATP ya. Kemudian kalau hanya perubahan letak posisinya itu biasanya ada isomerase. Kemudian nanti yang ada penghilangan atau penambahan itu nanti juga ya. Jadi ini ya perubahan menjadi 1,3-bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat ini juga menghasilkan ATP ya. Jadi ini juga fosfogliserat kinase ya. Jadi ini untuk mempermudah. Ya, jadi sebetulnya ini ya jalur yang penting ya dari katabolisme glukosa ini ya, jadi jalur glikolisis ya. Dan ini nanti kita bisa menghitung jumlah energi yang dihasilkan dalam bentuk ATP ya. Jadi nanti berapa yang digunakan dan berapa yang dihasilkan ya. Itu nanti menjadi ATP neto yang dihasilkan dalam setiap putaran glikolisis ya. Dalam glikolisis ya. Nanti beda lagi kalau ke siklus asam sitrat. Nanti kita bisa kalau oksidasi sempurna ya nanti sampai siklus Krebs ya. Kemudian nanti ke rantai respirasi menghasilkan ATP. Kalau dalam glikolisis ya sampai pirufat saja ya bisa dihitung ATP-nya. Ya. Jadi di sini nanti bisa berapa yang digunakan itu adalah yang dari perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ya. Jadi ini juga memerlukan ATP. Yang menghasilkan ATP di sini ada dari 1,3-bifosfogliserat ya. Jadi bisa mengikuti enggak ya dari kata-katanya ini ya?
Jadi enggak, dari 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat, ini juga menghasilkan ATP. Kemudian nanti ada pirufat, fosfoenol pirufat menjadi pirufat, ini juga menghasilkan ATP ya. Tapi di sini kan tadi dikatakan yang jalur dari gliseraldehid 3 fosfat ini satu jalur sudah menghasilkan berapa ATP ya. Kemudian yang ke dihidroksiaston fosfat ini juga menghasilkan ATP lagi ya. Jadi nanti dikurangi berapa yang digunakan pada reaksi sebelumnya. Itu dalam glukosa menjadi pirufat ya. Kemudian juga nanti ini ada reducing ekivalen tadi dikatakan ya. Reducing ekivalen itu ada NADH ya. NADH nanti kalau pada kondisi tanpa adanya oksigen tadi dikatakan ya, jadi berubah menjadi laktat ya, jadi diubah pirufat menjadi laktat ya. Oke, mungkin dari ini hanya kita membicarakan sekilas mengenai katabolisme glukosa ya. Jadi secara garis besar nanti juga kita pelajari lebih lanjut. Ya. Ya. Ya, misalnya glukosa ya, tadi di glukosa dan metabolitnya ya juga mengambil bagian pada proses-proses misalnya perubahan menjadi glikogen ya. Jadi ini simpanan ya, dari simpanan dari di mana glikogen ini adalah polimer dari glukosa ya. Ini dalam hepar maupun dalam otot skeletal. Kemudian juga jalur pentosa fosfat ya. Jadi ini mengarah jalur alternatif ya. Jalur alternatif dari glikolisis di mana pada jalur pentosa fosfat ini tidak menghasilkan ATP ya. Jadi tapi dia menghasilkan reducing ekivalen tadi ya. Jadi ada NADPH ya, di mana reducing ekivalen ini untuk biosintesis dan juga untuk sumber ribosa ya. Untuk sumber ribosa di mana ribosa ini untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat ya, RNA, DNA, ribosa ya kan, jadi ribosa nucleic acid atau deoksiribosa nucleic acid ya. Jadi kemudian juga triosa fosfat ya. Jadi tadi kan juga ada ya, jadi untuk gliserol tadi ya. Jadi dalam triasil gliserol ya, jadi kan bisa untuk membentukkan TG ya, triasil gliserol ya. Jadi dari glukosa itu jalurnya itu bisa ada glikolisis, kemudian ada glikogen ya, itu yang pertama itu glikogen ya. Jadi diubah menjadi glikogen itu glikogenesis ya. Bisa juga nanti ada jalurnya glikogenolisis ya. Jadi pemecahan glikogen ya. Kalau glikogenesis itu pembentukan glikogen. Kemudian jalur pentosa fosfat ya, ini jalur alternatif tidak menghasilkan ATP tapi menghasilkan reducing ekivalen, di mana reducing ekivalen ini untuk dan juga sumber ribosa ya, jalur pentosa fosfat ini ya, reducing ekivalen dan sumber ribosa, dan ini untuk sintesis asam nukleat dan juga nukleotida, dan juga nanti ada pembentukan triosa fosfat. Kemudian juga pirufat dan intermediate dari siklus asam sitrat ini akan membentuk ya karbon skeleton untuk sintesis asam amino, dan juga asetil-CoA itu sendiri merupakan prekursor kolesterol dan juga asam lemak ya. Tadi secara garis besar kan juga bisa ya menjadi kolesterol dan juga asam lemak ya, dan karenanya jadi semua steroid ini disintesis di dalam tubuh ya. Jadi banyak sekali ya. Kemudian gluconeogenesis ya. Jadi gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa selain karbohidrat ya. Jadi ada laktat, ada asam amino, ada gliserol ya. Jadi ini kan bukan bukan karbohidrat ya,
Tadi kan laktat ya, itu kan tadi pada glikolisis yang kondisi anaerob itu menghasilkan laktat ya. Kita tahu kalau laktatnya berlebihan juga menimbulkan apa namanya gangguan ya. Jadi timbunan laktat biasanya ya itu kan juga menimbulkan gangguan. Tetapi sebetulnya pada kondisi normal laktat ini juga bisa digunakan sebagai substrat untuk pembentukan glukosa ya. Kemudian juga ada asam amino, ada gliserol ya. Jadi ada untuk glukosa itu ada glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, gluconeogenesis, ada jalur pentosa fosfat, di mana yang jalur pentosa fosfat ini tidak menghasilkan ATP, ya, menghasilkan ribosa dan NADPH, jalur yang pentosa fosfat. Ya, ya, ini sekedar untuk glikogenesis dan glikogenolysis ya. Ini organnya adalah di hepar ya. Ya, jadi kalau genesis ya itu adalah pembentukan ya, glikogenesis ya. Jadi pembentukan glikogen ya. Ada glikogenolysis. Kalau lisis itu perurean ya, jadi pemecahan ya, degradasi ya. Jadi dari glikogen menjadi glukosa itu glikogenolysis. Ya, kalau glikogenesis pembentukan glikogen dari glukosa. Kalau glikogenolysis itu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Ya, jadi ini proses ini berlangsung di hepar ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari istilahnya glikogenesis ini kebalikan glikogenolysis ya. Jadi pembentukan dan pemecahan ya, tetapi bukan reaksi kebalikan ya, bukan reaksi kebalikan. Kalau dari perkata memang lawan glikogenesis ya, glikogenolysis ya, tetapi bukan reaksi kebalikan ya. Jadi glikogenesis bukan reaksi kebalikan dari glikogenolysis. Kenapa? Ya, karena ini kita bisa lihat jalurnya saja berbeda ya. Jadi karena baik glikogenesis maupun glikogenolysis ini dikatalisis oleh enzim yang berbeda ya. Jadi bukan reaksi kebalikan ya, tapi karena dikatalisis oleh enzim yang berbeda ya. Kita bisa lihat kalau glikogenesis ya, pembentukan glikogen yang paling atas ya itu dari glukosa yang paling bawah ya. Glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Tadi pada glikolisis kan reaksinya searah. Ya, reaksinya searah pakai glukokinase ya di hepar nih. Glukokinase ya. Tadi reaksinya searah, tadi sudah saya katakan bukan berarti dari glukosa 6 fosfat tidak bisa diubah menjadi glukosa, bisa, tetapi oleh enzim yang berbeda yaitu glukosa 6 fosfatase ya. Karena dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat kan penambahan ATP ya, penambahan fosfat ya. Nah, kalau pengurangan itu pakai fosfatase, jadi penghilangan fosfat ya. Ya, di sini dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat yang memerlukan ATP, kemudian glukosa 6 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat ya. Jadi glukosa 1 fosfat, dan ini glukosa 1 fosfat ini nanti menjadi UDP glukosa. Uridin difosfat glukosa. Ini juga memerlukan UTP. UTP ini juga setara dengan ATP ya. Jadi bentuk simpanan energi ya. Ya, jadi UTP ya, uridin difosfat ya. Kemudian ini dari uridin difosfat glukosa nanti dengan membentuk ini dengan glikogenin ya. Ini akan membentuk glikogen primer ya. Nanti glikogen primer ini akan membentuk 1,4 glukosil ya, unit glukosil ya. 1,4 ya, pakai kalau pembentukan glikogen itu menjadi glikogen sintase ya, pembentukan glikogen ya. Jadi 1,4 unit glikosil ya, maksudnya adalah urutan dari glukosa ya. Jadi antara glukosa yang satu dengan molekul glukosa berikutnya ini dihubungkan dengan ikatan 1,4 ya, satu atom karbon dari atom karbon nomor 1 dari molekul glukosa
Yang pertama dihubungkan dengan atom karbon nomor 4 dari molekul glukosa berikutnya ya. Jadi itu nanti akan membentuk poli ya, jadi banyak molekul unit glukosa. Ini kalau ikatan 1,4 ini adalah rantai lurus ya. Kemudian dari unit glukosa 1,4 ini nanti ada enzim percabangan dengan adanya branching enzim ya. Branching enzim ini nanti akan membentuk glukosa, di mana kalau membentuk glikogen ya. Jadi kalau sudah terbentuk glikogen berarti ada ikatan 1,4 yang lurus dan ikatan 1,6 ya. 1,6 ya unit glukosil ya. Glukosil ya. Jadi glukosa ya. Jadi ini ada rantai lurus dan ada rantai cabang. Kalau 1,4 itu rantai lurus, kalau 1,6 itu rantai cabang akan membentuk glikogen ya, akan membentuk glikogen. Kemudian kalau dari glikogen ini ini tadi pembentukan glikogen ya, glikogenesis. Kemudian arah yang sebalik yang berikutnya adalah perurian glikogen ya. Tadi glikogen menjadi glukosa. Jadi kalau glikogen menjadi glukosa ini nanti oleh enzim glikogen fosforilase, kemudian juga oleh enzim debranching ya. Tadi kan enzim percabangan, kalau ini enzimnya debranching enzyme ya. Jadi penghilangan percabangan ya. Juga ada glukan transferase akan membentuk glukosa 1 fosfat ya. Di mana di sini akan glukosa ini bebas ya dari enzim pemutusan percabangan ya. Jadi menjadi glukosa 1 fosfat ya. Tadi kan ada 1,4, 1,6 ya ikatannya, enzim debranching nanti glukosanya ini akan bebas ya, jadi glukosa 1 fosfat. Kemudian glukosa 1 fosfat menjadi 6 fosfat ya, ini oleh fosfoglukomutase ya enzimnya. Kemudian glukosa 6 fosfat menjadi glukosa, tadi beda dengan karena reaksinya searah tadi ya, glukosa menjadi glukosa 6 fosfat searah ya oleh glukokinase, maka glukosa 6 fosfat menjadi glukosa ini oleh enzim untuk menghilangkan fosfatnya adalah glukosa 6 fosfatase. Ya, jadi ini antara glikogenesis dan glikogenolisis ya. Jadi ini merupakan sebetulnya yang penting di sini adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Pada awal perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Glukosa 6 fosfat ini merupakan senyawa yang penting. Jadi dia bisa ke pembentukan glukosa ya. Bisa juga ke glikogenesis, bisa glikogenolisis, bisa ke jalur pentosa fosfat ya. Jadi di sini yang penting ini ada senyawa glukosa 6 fosfat ya. Jadi mau kemana dia pembentukan glukosa 6 fosfat dulu ya. Oke ya. Jadi ini nanti juga ya, itu yang glukosa ya. Jadi glukosa tadi ya, metabolisme karbohidrat. Jadi glukosa asetil koenzim A ya. Glukosa ini prosesnya ada glikolisis, ada glikogenesis, ada glikogenolisis, ada gluconeogenesis ya. Tadi gluconeogenesis tidak terlihat di sini ya, nanti terlalu banyak ya. Jadi itu dari tadi sudah dikatakan dari senyawa selain karbohidrat ya akan membentuk glukosa. Tadi ada asam laktat ya, ada gliserol, ada asam amino. Ada jalurnya tersendiri juga ya. Kemudian juga berikutnya adalah metabolisme lipid ya, metabolisme lipid ya. Ini asam lemak dan kolesterol ya. Jadi terutama ini asam lemak dan kolesterol untuk lipid ya. Di gradasinya produk digestinya adalah asam lemak dan kolesterol. Kemudian juga merupakan sumber asam lemak rantai panjang ya. Jadi sumber asam lemak rantai panjang ini bisa dari lipid diet atau sintesis de novo ya, dari sumber eksternal dan juga dari internal. Kalau eksternal itu
lipid diet, berasal dari lipid diet, ya, sumber asam lemak rantai panjang. Kemudian kalau yang endogen atau eksternal yaitu sintesis de novo, ya, dari asetil CoA, ya, asetil CoA yang berasal dari karbohidrat juga bisa, ya. Ya, jadi asam lemak juga akan dioksidasi menjadi asetil koenzim A, ya, itu dengan proses yang dinamakan beta oksidasi, ya, atau juga bisa mengalami esterifikasi dengan gliserol, ya. Jadi esterifikasi dengan gliserol ini akan membentuk tadi triasil gliserol atau lemak, ya. Jadi sebagai bahan bakar cadangan utama tubuh, ya. Jadi TG, triasil gliserol, ya, jadi bahan bakar cadangan utama di dalam tubuh, ya. Asetil CoA ini dibentuk melalui beta oksidasi, ya. Jadi asetil CoA yang dibentuk dari lipid ini kan nanti asam lemak, ya, lipid ini nanti akan mengalami beta oksidasi dan akan membentuk asetil koenzim A, ya. Jadi asetil koenzim A hasil beta oksidasi ini akan dioksidasi, ya, menjadi CO2 dan H2O, ya. Jadi melalui siklus asam sitrat dan juga bisa sebagai prekursor sintesis kolesterol dan juga steroid yang lain, ya. Kemudian dihepar, ya, ini akan membentuk benda keton, ya. Jadi asetil CoA dari beta oksidasi asam lemak, ya. Jadi di sini akan membentuk benda keton. Benda keton itu apa saja, yaitu aseton, astoastat, dan beta hidroksibutirat, ya. Itu 3 senyawa itu dinamakan benda keton, ya. Dan benda keton ini, ya, dibentuk di hepar, ya. Dan ini merupakan bahan bakar yang utama pada kondisi kelaparan jangka lama, ya. Jadi kondisi kelaparan yang jangka lama, ini jadi benda keton, ya. Ya, jadi ini kita lihat, ya, tadi ada dari diet, ya, jadi asam lemak ini bisa mengalami esterifikasi menjadi triasil gliserol, bisa juga mengalami tadi beta oksidasi, ya, menjadi asetil koenzim A, ya, dari asam lemak dari diet, ya. Ya, kemudian triasil gliserol ini bisa diubah menjadi asam lemak dengan proses namanya lipolisis, ya, lisis, ya. Ya, jadi glycogenolisis, ya, itu kan pemecahan, ya. Lipolisis, ya, pemecahan lipid, ya. Jadi triasilgliserol yang mengalami lipolisis menjadi asam lemak, ya. Kemudian juga bisa berasal dari dia dan juga dari ada karbohidrat dan juga asam amino, ya, tadi, ya. Jadi karbohidrat dan asam amino tadi kan, kalau karbohidrat kan menjadi glukosa, ya, protein menjadi asam amino, nanti juga akan dioksidasi menjadi asetil koenzim A, ya. Jadi bisa dari itu asetil koenzim A ini bisa diubah menjadi asam lemak, ya, dengan proses yang dinamakan lipogenesis, ya. Lipogenesis, ya, pembentukan asam lemak, genesis pembentukan, lisis itu pemecahan, ya. Selain itu juga asetil koenzim A bisa untuk pembentukan kolesterol, yaitu kolesterologenesis, di mana kolesterol ini merupakan substrat untuk steroid yang lain, ya, atau steroidogenesis, ya, untuk pembentukan steroid, ya. Samping itu tadi juga dikatakan bahwa asetil koenzim A ini pembentukan benda keton, ya, di hepar, ya. Jadi untuk membentuk namanya ketogenesis, ya, itu pembentukan benda keton, ya. Ini untuk bahan cadangan utama, ya, bahan bakar cadangan utama pada kondisi kelaparan jangka lama, ya. Dimana nanti asetil CoA ini juga untuk menghasilkan energi ini masuk siklus asam sitrat, ya, siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat. Ya. Kemudian untuk metabolisme asam amino ini ada yang namanya asam amino esensial dan asam amino non esensial, ya. Yang asam amino esensial namanya esensial, ya, itu harus
diperoleh dari diet, harus ada dalam diet ya, diperoleh dari diet ya, karena tidak bisa disintesis dalam tubuh. Ya, jadi sama dengan asam lemak esensial ya. Kalau namanya yang esensial itu harus disuplai dalam diet ya. Jadi karena tidak bisa disintesis dalam tubuh. Kalau yang non esensial ini juga ya bisa disuplai dari diet ya, dan tetapi dapat dibentuk dari intermediate metabolik ya, dengan proses-proses yang namanya transaminasi ya. Jadi menggunakan nitrogen amino dari satu asam amino ke asam amino yang lain ya. Bisa juga penghilangan gugus NH2 atau deaminasi ya. Bisa transaminasi, bisa deaminasi. Kalau transaminasi yaitu pemindahan nitrogen amino dari satu asam amino ke asam amino yang lain, sedangkan kalau deaminasi adalah penghilangan nitrogen amino. Ya. Ya. Dan nitrogen amino ini diekskresi sebagai urea ya, jadi produk akhir katabolisme protein ya, itu adalah urea ya. Jadi urea ini sebetulnya ya, yang paling komposisi ya, diekskresi sebagai urea ya, jadi bersama dengan urin ya, bersama urin diekskresi oleh ginjal ya, jadi diekskresikan bersama urin, dan di mana komposisi paling banyak di urin ini adalah urea, di mana kita tahu kalau urin itu kan 96%-nya itu air ya, yang 4% itu di mana 2% itu adalah urea, yang 2% adalah senyawa organik dan anorganik. Jadi urea yang paling banyak ya. Jadi produk katabolisme protein yang utama adalah urea ya. Kemudian juga karbon skeleton ini setelah transaminasi ya. Ya, jadi karbon skeleton setelah transaminasi akan dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat, bisa juga membentuk glukosa ya, atau gluconeogenesis, atau juga bisa membentuk benda keton ya. Jadi karbon skeleton ini ya, yang setelah transaminasi ya. Kemudian juga ada beberapa asam amino ya, juga sebagai prekursor dari senyawa yang lain. Contohnya ada purin, ada pirimidin, ada hormonnya misalnya adalah epinefrin dan tiroksin, dan juga ada juga neurotransmitter ya. Jadi ini ya, jadi ya kita kembali lagi ya, tadi sama ya. Jadi ada protein ya. Jadi di sini ada degradasi menjadi asam amino, dicerna menjadi asam amino ya. Kemudian asam amino ini adalah non protein ya, nitrogen, derivat nitrogen non protein ya, bisa juga protein jaringan ya, bisa menjadi protein jaringan ya. Kemudian juga bisa membentuk benda keton ya, kemudian bisa membentuk asil koenzim A, bisa membentuk diubah menjadi nitrogen amino ya dalam glutamat ya. Kemudian juga bisa tadi dikatakan bahwa membentuk glukosa ya, yang nama prosesnya adalah gluconeogenesis ya. Jadi bisa disimpan protein jaringan ya. Jadi sebetulnya kan protein itu kan ada juga turnover protein ya. Jadi yang dipecah, dan sebagian juga ada yang digunakan untuk pembentukan kembali ya. Nah, jadi ya, sama juga kebalikannya dari protein jaringan bisa menjadi asam amino, kemudian dari glukosa ini menjadi asam amino ya, kemudian dari glutamat ya, nitrogen amino pada glutamat ini juga bisa diubah menjadi asam amino, kemudian juga setelah itu ya bisa mengalami deaminasi tadi ya, jadi penghilangan NH2, kemudian nanti juga akan membentuk urea tadi ya. Jadi itu dari protein diet ya, jadi katabolisme protein ya, produk
utama katabolisme protein ya, jadi urea. Ya, jadi bisa juga tadi asetil koenzim A ya. Jadi ini untuk metabolisme asam amino ya. Jadi punya banyak sekali yang perlu keterkaitan antara ya. Jadi tidak hanya melulu pada satu jalur tetapi bisa terkait dengan beberapa jalur. Ya. Kemudian asam amino hasil pencernaan protein diet ya. Jadi merupakan hasil digesti protein diet ya. Kemudian kalau glukosa ya tadi sudah jelas ya. Jadi pencernaan karbohidrat ini akan diabsorpsi dan langsung dibawa ke hepar ya melalui vena portal hepatik ya. Dan di sini hepar ini mempunyai peran dalam mengatur kadar metabolit yang larut air ya dalam darah ya. Jadi hepar ini mempunyai peran dalam pengaturan metabolit yang larut dalam air ya. Jadi konsentrasinya di dalam plasma. Jadi sangat penting ya. Ya, dimana untuk glukosa ini dicapai dengan mengambil glukosa ya. Jadi glukosa yang dalam jumlah yang banyak ya kita diambil ya. Jadi di sini tadi hepar ya. Jadi glukosa. Jadi mengambil kelebihan glukosa ya. Jadi kalau ada glukosa ini yang melebihi kebutuhannya ya, maka dia akan diambil oleh hepar ya. Dia akan diubah menjadi glikogen atau menjadi lemak ya. Jadi sebetulnya kan kalau terutama pada orang yang habis makan ya, itu kan bisa kelebihan glukosa ya. Jadi melebihi yang dibutuhkan, maka ini akan diubah menjadi glikogen ya, tadi dengan glikogenesis ya. Prosesnya seperti tadi ya, jadi glukosa 6 fosfat, glukosa 1 fosfat ya, uridin difosfat. Kemudian nanti ada 1416 menjadi glikogen atau menjadi diubah menjadi lipid ya atau lipogenesis ya, pembentukan lemak tadi ya. Tadi membentuk asetil-CoA ya, kemudian asetil-CoA akan nanti akan untuk pembentukan kolesterol sekalian ya. Kemudian di antara makan bagaimana ya? Jadi kalau di antara makan, hepar ini akan bekerja mempertahankan kadar glukosa darah ya dari simpanannya yaitu glikogen ya. Jadi nanti di antara makan ya supaya dipertahankan kadar glukosa di dalam darah ya. Nanti kalau ada penurunan maka dia akan dipecah dalam proses glikogenolisis ya tadi ya. Glikogenolisis itu kan akan membentuk glukosa ya, untuk glukosa dari glikogen membentuk glukosa ya. Dan ini bersama-sama dengan ginjal ya, ini juga akan merubah ya, akan diubah menjadi proses gluconeogenesis ya. Gluconeogenesis ya, jadi dari senyawa selain karbohidrat ya. Ya misalnya ada tadi laktat, ada gliserol dan juga asam amino menjadi glukosa ya. Jadi bisa glikogenolisis atau gluconeogenesis ya. Jadi antara makan. Kalau gluconeogenesis tadi ginjal ya. Jadi langsung ginjal dan juga hepar ya. Jadi di sini memang perlu mempertahankan kadar glukosa darah ya. Jadi untuk kadar glukosa darah itu kan harus dalam batas kisaran normal ya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ya, jadi tidak lebih. Untuk kadar glukosa darah itu paling 120 ya. Ya kadar normalnya. Ya. Kadar sudah agak tinggi ya 100. Ya. Kemudian jadi untuk mempertahankan kadar glukosa darah ini sangat vital ya, terutama untuk otak dan juga eritrosit ya, yang sangat tergantung pada glukosa ya. Dan hepar juga mensintesis protein plasma ya, contohnya
Ini kita ambil albumin ya, karena albumin itu yang paling banyak ya. Di albumin. Jadi hepar juga mensintesis protein plasma, yaitu ada albumin ya, kemudian mengalami deaminasi asam amino ya. Deaminasi asam amino yang apa namanya tadi seperti glukosa ya, kalau jumlahnya berlebihan yang melebihi ya kebutuhannya, dia akan membentuk urea ya, kemudian ditransport ke ginjal dan diekskresikan ya. Nah, sebagai urea tadi ya. Ya, jadi asam aminonya yang berlebihan ya deaminasi ya, aminnya dihilangkan ya, kemudian membentuk urea, dan urea ini nanti yang diekskresi ya, sebelum ditransport ke ginjal dan kemudian akan diekskresi bersama urin. Kemudian kalau dalam otot skeletal ya, penggunaan glukosa sebagai bahan bakar ini akan membentuk laktat dan juga CO2 ya. Jadi kemudian juga glikogen simpanan ya sebagai bahan bakar ya. Ini digunakan untuk kontraksi otot dan juga untuk sintesis protein otot dari asam aminoplasma ya. Jadi untuk kontraksi otot dan juga untuk sintesis protein otot. Ya, protein ototnya dari asam amino dari plasma. Ya. Ya, jadi otot ini juga kira-kira 50% dari massa tubuh ya. Dan ini sehingga merepresentasikan ya simpanan protein ya yang dapat juga di untuk suplai asam amino ya bisa dipecah ya menjadi suplai asam amino untuk gluconeogenesis pada kondisi kelaparan ya. Jadi ini ada beberapa organ ya, jadi yang terlibat ya gluconeogenesis ini juga ya, jadi pembentuk dari asam amino ya membentuk glukosa ya, dengan proses gluconeogenesis ya. Tetapi ini juga perlu kita ketahui ya dari tadi di mana untuk glikolisis ini berlangsung di sitosol ya, sedangkan siklus asam sitrat ini berlangsung di mitokondria. Nanti untuk untuk gluconeogenesis ya, jadi gluconeogenesis nanti ada perubahan, ada perpindahan dari kompartemen mitokondria ke sitosol. Jadi ini reaksinya juga khusus ya. Jadi masuk siklus asam sitrat, kemudian menjadi senyawa antara. Nah, tidak semua senyawa antara ini bisa melewati masuk ke dalam sitosol ya dari mitokondria. Ya. Transport dan jalur utama dari karbohidrat dan asam amino ya, dan juga metabolitnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini yaitu karbohidrat dan juga protein diet ya, ini akan masuk ke usus halus ya. Maaf. Masuk ke usus halus ya, kemudian nanti melalui tadi vena porta hepatik ya, masuk ke hepar. Ya, di sini ada karbohidrat menjadi glukosa, kemudian ada protein jadi asam amino ya, di mana glukosa ini nanti perubahan glukosa menjadi glikogen maupun glikogen menjadi glukosa juga berlangsung di hepar ya. Kemudian juga glukosa ini bisa diubah menjadi asam amino atau dibentuk dari asam amino ya. Kemudian juga dari glukosa ini akan bisa menghasilkan CO2 tadi ya. Itu di hepar juga. Demikian juga asam amino juga nanti bisa masuk jika menghasilkan CO2. Kemudian di sini juga yang asam amino ini tadi dikatakan bisa membentuk urea ya. Nah, nanti akan ke ginjal ya, nanti akan diekskresikan ya bersama urin ya. Kemudian asam aminonya ini juga bisa
dibentuk menjadi protein ya. Kemudian bisa juga ke otot ya. Asam aminonya ini bisa dari otot dan juga bisa ke otot, yaitu dengan dan di otot ini juga bisa diubah menjadi protein maupun bisa pemecahan protein jadi asam amino ya. Kemudian asam amino contohnya adalah alanin, ini nanti juga bisa ke hepar ya. Jadi istilahnya bisa juga sebagai turnover ya. Kemudian untuk glukosa ya, ini juga bisa berasal dari otot ya, ya glukosa fosfat ya, menjadi tadi tanpa adanya oksigennya laktat ya. Kemudian juga bisa ke hepar ya. Kemudian glukosa fosfat ini juga bisa menghasilkan CO2, bisa membentuk glikogen ataupun berasal dari glikogen ya. Jadi ini proses-proses yang berlangsung di otot, kemudian di ginjal, di hepar ya, apa nasibnya ya, usus halus ya. Kemudian kalau di eritrosit ini juga menghasilkan laktat ya. Dan dari hepar ini juga bisa langsung ke otot ya. Jadi ini kompartemen organ ya. Jadi otot, hepar, ginjal, intestin dan juga eritrosit ya. Ya. Lipid, kita ke lipid ya. Ini dalam diet ini terutama adalah triacylglycerol. Triacylglycerol ini dalam lambung ya, kemudian akan dihidrolisis menjadi monoacylglycerol dan juga asam lemak. Kemudian di mukosa intestinal ini mengalami reesterifikasi ya, kemudian di packing ya dengan protein dan disekresi ke dalam sistem limpatik. Dan kemudian ke dalam aliran darah sebagai kilomikron ya. Jadi kilomikron ini adalah lipoprotein plasma yang paling besar. Kilomikron ini juga mengandung nutrien yang larut lipid yang lain ya. Contohnya adalah vitamin yang larut lipid adalah vitamin A, vitamin D, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Izin Bu, suaranya hilang lagi Bu. Enggak punten Bu Pras suaranya. Iya, bentar ini ada gangguan jadi saya lanjutkan. Ya. Ya. Tadi ya sampai ini ya ada kilomikron itu adalah lipoprotein plasma yang besar ya. Jadi di mana kilomikron ini mengandung nutrien tadi yang larut lipid ya. Contohnya adalah vitamin A, D, E, K ya. Itu vitamin yang larut lipid. Kemudian yang pertama dimetabolisme oleh jaringan ya, yang dimana mempunyai enzim yang namanya lipoprotein lipase ya, dimana dia akan menghidrolisis triacylglycerol yang menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak ini akan diinkorporasikan ke dalam lipid jaringan atau juga dioksidasi sebagai bahan bakar ya. Kemudian sumber asam lemak rantai panjang ya yang lain adalah pada sintesis ya dari karbohidrat ya, lipogenesis, sintesis lipid dari karbohidrat ya, jadi lipogenesis ya. Ya ini terutama di dalam hepar dan juga jaringan adiposa. Ya, kalau di jaringan adiposa ini triacylglycerol ini merupakan cadangan bahan bakar utama tubuh ya, yang pada hidrolisisnya atau hidrolisis ya pada lipolisis ya. Jadi ini asam lemak bebas ini akan dilepaskan ke dalam sirkulasi ya, kemudian nanti akan diambil oleh sebagian besar jaringan ya, tetapi bukan otak ataupun eritrosit ya. Dan juga akan diesterifikasi menjadi asilgliserol
atau dioksidasi sebagai bahan bakar, ya. Sedangkan kalau dalam hepar, ya, triasil gliserol ini berasal dari lipogenesis, ya. Kemudian juga bisa dari asam lemak bebas dan juga dari kilomikron remnan, ya, dan yang disekresi ke dalam sirkulasi sebagai VLDL, ya, suatu lipoprotein, ya, very low density lipoprotein, ya, VLDL, very low density lipoprotein, ya. Jadi nanti untuk lipoprotein itu memang ada topik tersendiri, ya, yang termasuk lipoprotein itu apa saja. Kemudian di dalam hepar, ya, jadi oksidasi parsial dari asam lemak ini akan membentuk benda keton, ya. Benda keton tadi adalah aston, asetoastat, dan beta hidroksibutirat, ya. Itu ada benda keton di mana tadi digunakan sebagai bahan bakar pada kondisi kelaparan jangka panjang. Benda keton ini ditransport ke jaringan ekstrahepatik, ya. Ini akan bekerja sebagai sumber bahan bakar pada kondisi kelaparan, ya. Jadi kalau ya sama, ya, ini tadi untuk karbohidrat dan protein, ya. Dan di sini untuk TG diet ini juga dalam usus halus, ya, akan diubah menjadi monogliserol dan juga asam lemak, ya. Ini akan menjadi TG kembali, kemudian dengan kilomikron ya, lipoprotein, ya, TG, ya. Di sini bisa ke adipos, ya, kemudian bisa ke otot, ya, di mana ini untuk lipoprotein ini juga bisa VLDL, ya. Jadi VLDL tadi lipoprotein, ya, ini berasal dari hepar, ya. Jadi TG dan lipoprotein nanti bisa ke otot, bisa ke jaringan adiposa, ya. Yang otot ini ada mekanisme tersendiri, ya. Jadi bisa mengalami TG bisa mengalami lipolisis, bisa hasil dari esterifikasi, ya. Kemudian ini juga bisa membentuk CO2, ya, asam lemak. Kemudian juga yang di jaringan adiposa, ya, ini sama, ya. Jadi asam lemak, esterifikasi atau lipolisis, ya. Prosesnya bisa asam lemaknya ini bisa berasal dari glukosa, ya. Kemudian juga asam lemaknya ini jadi asam lemak bebas, kemudian masuk ke hepar, ya, masuk ke hepar atau bisa ke otot, ya, ke otot. Ya, asam lemak bebas, ya, kemudian ke hepar, bisa juga dari glukosa, bisa juga membentuk CO2, benda keton tadi, ya, bisa mengalami esterifikasi, bisa juga setelah terbentuk triacylglycerol menjadi lipolisis menjadi asam lemak, ya. Kemudian TG ini nanti dengan VLDL-nya ini akan dengan TG, ya, lipoprotein dan TG. Jadi ini adalah keterkaitan beberapa organ pada metabolisme lipid. Ya. Peran utama mitokondria ini bekerja ini fokus pada metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino, ya. Tadi jadi mitokondria, ya. Jadi kenapa karbohidrat, lipid, dan protein, ya, metabolisme asam amino, ya, karena ketiga-tiganya ini nanti akan diubah menjadi didigesti menjadi glukosa, ya, menjadi asam lemak dan gliserol, dan menjadi asam amino, dan ini nanti akan membentuk asetil CoA di mana masuk ke dalam siklus asam sitrat yang ada di mitokondria. Ya. Jadi siklus Krebs, ya, mitokondria ini tempat berlangsungnya siklus Krebs. Kemudian ini juga di mitokondria ini mengandung enzim-enzim untuk siklus asam sitrat, ya. Kemudian beta oksidasi asam lemak dan juga ketogenesis, ya. Itu juga pada rantai respirasi dan sintesis ATP sintase, ya. Jadi pembentukan ATP ini juga dalam mitokondria, rantai respirasi. Sedangkan untuk glikolisis pentosa fosfat 4B, ya, jalur pentosa fosfat dan juga sintesis asam lemak ini berlangsung di sitosol, ya. Jadi maka tadi perbedaan antara mitokondria dan sitosol, ya. Jadi jalur-jalur yang bisa terjadi, ya. Sitosol itu ada glikolisis,
pentosa fosfat 4W, kemudian ada sintesis asam lemak. Ya, sintesis asam lemak ini di sitosol. Kalau ada mitokondria tadi ada siklus Krebs, ya, kemudian tadi ada beta oksidasi asam lemak, ketogenesis, ya, kemudian ada rantai respirasi untuk menghasilkan ATP. Pada gluconeogenesis, ya, substratnya misalnya laktat dan pirufat, ya. Laktat, pirufat tadi ya, gluconeogenesis itu kan pembentukan glukosa dari senyawa selain karbohidrat. Contohnya ada laktat, ada pirufat, ya. Dan ini pembentukan laktat dan pirufat ini di sitosol, ya, di sitosol, ya. Kemudian masuk mitokondria, ya, akan menghasilkan oksaloastat, ya, sebelum pembentukan glukosa. Jadi dari pirufat ini bisa membentuk asil CoA, bisa membentuk oksaloastat, ya. Jadi sebetulnya ini merupakan apa namanya contoh yang bagus bagi kehidupan kita, ya. Jadi dari pirufat menjadi asil CoA ini oleh enzim pirufat dehidrogenase, ya. Ini dengarkan dulu aja, nanti bingung ya. Di pirufat menjadi asil CoA oleh pirufat dehidrogenase. Pirufat juga bisa diubah menjadi oksaloastat, ya, oleh enzim pirufat karboksilase. Bagaimana ini cara pengaturannya, ya? Jadi ini ada suatu contoh yang bagus, ya, karena mengapa kita bicarakan asil pirufat, asil CoA, pirufat, oksaloastat? Karena oksaloastat dan asil CoA ini merupakan substrat untuk terbentuknya merupakan substrat untuk siklus asam sitrat, ya, dua-duanya ini, ya, oksaloastat dan asil CoA. Kalau salah satu asil CoA-nya ini sudah terbentuk cukup, maka asil CoA ini akan menghambat enzim yang merubah pirufat menjadi asil CoA, ya. Jadi pirufat menjadi asil CoA oleh enzim pirufat dehidrogenase. Kalau asil CoA-nya sudah cukup, maka asil CoA-nya akan menghambat pirufat dehidrogenase dan dia meningkatkan pirufat karboksilase sehingga pirufat diubah menjadi oksaloastat, ya. Jadi kalau sudah cukup, oke, ya. Jadi tidak akan menguasai semuanya, ya. Jadi memberi kesempatan kepada yang lain untuk merubah pirufat menjadi oksaloastat sehingga nanti akan masuk ke dalam siklus asam sitrat bersama, ya. Jadi itu contoh yang bagus, ya. Kemudian membran retikulum endoplasma ini mengandung enzim sistem sintesis asil gliserol, ya, dan juga ribosom ini yang juga bertanggung jawab untuk sintesis protein, ya. Jadi kompartemen sel, ya. Jadi ada retikulum endoplasmik, ada ribosom, ada mitokondria, ya, banyak sekali, ya, ada, ya. Ya, ini kan keseluruhan, ya. Jadi glikogen, glukosa, ribosa, triosa fosfat, fosfoenol pirufat. Ya, ini tidak disebutkan, ya, fumarat di sini, ya. Ya, ini sebetulnya di sini bisa pada gluconeogenesis, ya, kita bisa lihat, ya. Jadi di sini ada pusing nggak ini, ya? Mudah-mudahan tidak, ya. Jadi ini kan fosfoenol pirufat menjadi pirufat, ya. Ini mitokondria, ya. Jadi mitokondria diubah menjadi kenapa ini kok pirufat pembentukannya di sitosol, tapi perubahan pirufat menjadi oksaloastat atau perubahan menjadi asil koenzim A ini berlangsung di mitokondria, ya, karena enzim-enzimnya ini terdapat pada mitokondria, ya. Tadi di sini, ya, jadi pirufat bisa juga dari asam amino, ya. Kemudian juga membentuk
oksaloastat dan juga astil koenzim A ya. Ini siklus asam sitrat menjadi sitrat alfa ketoglutarat, kemudian suksinil koenzim A, kemudian fumarat menjadi oksaloastat lagi. Di sini saudara bisa melihat ada asam-asam amino ya. Jadi asam amino ini nanti masuk ke dalam siklus Krebs, ini diubah menjadi senyawa antara dalam siklus Krebs ya. Ada yang diubah menjadi alfa ketoglutarat, ada yang diubah menjadi suksinil CoA, ada yang diubah menjadi fumarat. Ya, di sini juga kita bisa lihat nanti ada oksaloastat ini akan diubah menjadi keluar mitokondria ya. Jadi dari mitokondria saudara bisa lihat oksaloastat ini akan keluar dari mitokondria ke sitosol untuk diubah menjadi fosfoenol pirufat ya. Ini apa namanya gluconeogenesis ya. Jadi ada asam amino masuk senyawa antara siklus Krebs ya. Kemudian nanti setelah diubah menjadi oksaloastat, kemudian nanti akan yang bisa menembus membran mitokondria adalah oksaloastat ya. Tidak semua ya. Untuk untuk gluconeogenesis, maka yang menembus membran mitokondria adalah oksaloastat, nanti diubah menjadi keluar mitokondria, kemudian ke sitosol dia akan diubah menjadi fosfoenol pirufat ya. Tadi kan dikatakan dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat di sitosol itu reaksinya searah ya toh. Jadi pirufat kinase ya. Pirufat kinase. Tapi di sini oksaloastat menjadi tetapi perubahan dari oksaloastat ke fosfoenol pirufat ya. Ini dikatalisis oleh enzim yang berbeda ya. Jadi nanti ini adalah nanti melibatkan enzim fosfoenol pirufat karboksikinase ya, atau PEPCK. Fosfoenol pirufat karboksikinase ya, fosfoenol pirufat karboksikinase. Ini yang yang saya teliti ya untuk enzim ini ya. Jadi ekspresinya kalau sekarang kan banyak terutama pada kaitannya dengan glukosa ya. Jadi pada diabetes mellitus ya. Jadi pada diabetes mellitus ya. Jadi ini fosfoenol pirufat, kemudian ada nanti untuk transfernya glukosa ya, itu juga ada retinol binding proteinnya. Untuk ini saya melakukan penelitian yang mengenai ekspresinya dari fosfoenol pirufat ya pada tikus saya ya, penelitian saya ya. Jadi di sini ini menjelaskan untuk gluconeogenesis. Jadi dari mitokondria oksaloastat keluar mitokondria ke sitosol untuk membentuk glukosa ya, untuk membentuk gluconeogenesis ya dari asam amino, bisa juga dari bisa juga dari tadi ya, ada beta oksidasi tadi juga di mitokondria disebutkan ya. Kemudian tadi ada asam amino juga bisa diubah menjadi asil koenzim A ya, kemudian masuk ini dan proses gluconeogenesis ya, juga tadi ada ke pembentukan benda keton ya dari asil CoA ya untuk bahan bakar pada kelaparan ya. Kemudian asil CoA ini kan di dalam mitokondria, kemudian bisa juga untuk pembentukan asam lemak. Jadi prosesnya ini di sini ada sebetulnya ini sitrat ya, bukan asil CoA ya. Jadi sebetulnya bukan ini, kalau di buku yang lain tuh ada yang bisa untuk sintesis asam lemak ini adalah sitrat ya. Jadi maksudnya mungkin sitrat yang menembus mitokondria, dari sitrat di luar mitokondria ini nanti akan diubah menjadi asil CoA lagi, baru nanti untuk sintesis asam lemak. Jadi kemungkinan ini asil CoA yang sudah ada di luar mitokondria nanti akan diubah menjadi asam lemak ya. Kemudian juga beta oksidasi ini juga bisa berjalan di mitokondria ya. Jadi di sini juga ada ya, dari asam lemak menjadi tiasil gliserol ya, kemudian bisa menjadi gliserol ya, gliserol fosfat tadi ya, jadi triosa fosfat kan, ada dihidroksiaston fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat ya. Jadi ini juga ada gliserolnya ya, kemudian dari gliserol ke gliserol fosfat, kemudian triasil gliserol ya, kemudian ini ada
retikulum endoplasmik ya. Jadi retikulum endoplasmiknya ini di asam amino, ribosom, kemudian untuk sintesis menjadi protein. Ya, jadi ini di sitosol, kemudian ini di mitokondria. Ya, jadi ini di sitosol semuanya. Ya, ya. Kemudian ya, ini jalur-jalur metabolik ini tadi seperti sudah saya katakan ini harus diatur ya. Jadi regulasi ya ini dengan mengontrol satu atau lebih reaksi kunci di dalam jalur ya yang dikatalisis oleh enzim regulatori. Reaksi kunci tadi seperti yang sudah saya katakan yaitu reaksi searah ya, reaksi searah ya, reaksi kunci, reaksi searah. Itu biasanya dikatakan dikatalisis oleh enzim kunci ya. Jadi nah di sini faktor fisikokimia yang mengontrol kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim ya, misalnya adalah konsentrasi substrat ya, penting dalam mengontrol keseluruhan kecepatan jalur metabolik. Ya, jadi ini terletak pada pengaturan enzim kunci ya. Enzim kunci adalah enzim yang mengkatalisis reaksi searah ya. Jadi reaksi ketidakseimbangan, reaksi yang tidak seimbang ya. Jadi adalah titik kontrol yang sangat penting ya. Jadi reaksi searah maksudnya ya. Dimana kalau pada reaksi yang seimbang ya, jadi pembentukan dan pemecahannya ini dengan kecepatan yang sama. Jadi perubahan A ke B, B ke A, atau B menjadi C, C menjadi B, C menjadi D, atau D menjadi C itu dengan kecepatan yang sama ya. Ya, jadi kecepatan sama. Kemudian ya pada kondisi steady state ya, ini ada aliran neto ya dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan karena ada suplai yang terus menerus dari A dan perubahan yang dari D ya, yang penghilangan ya, jadi dari A mensuplai secara terus menerus ya, kemudian juga D-nya ini juga akan dihilangkan ya. Jadi ini pada kondisi steady state ya. Sedangkan pada praktek ya, jadi di sini satu atau lebih reaksi yang tidak non equilibrium ya, tidak seimbang ya pada jalur metabolik ya, di mana reaktan ini konsentrasinya ini di atas jauh ya dari keseimbangan ya, konsentrasinya itu berbeda jauh dari keseimbangan, dari seimbang ya. Kemudian untuk mencapai keseimbangan ini akan energi bebas yang dikeluarkan ini sangat, yang dihilangkan ini sangat banyak ya, yang akan dikeluarkan sebagai panas atau membuat tipe reaksi menjadi irreversible ya. Ya, misalnya ini A menjadi B ya, ini dengan panas ya, dengan menghilangkan kehilangan panas ya. Ya, jadi seperti ini ya, jadi kita bisa lihat misalnya enzim yang tadinya tidak aktif menjadi aktif ya, itu dengan ini juga nanti saudara juga sering menjumpai ya, aktif enzim yang tidak aktif menjadi aktif ya, biasanya disekresikan itu dalam bentuk yang belum aktif ya enzim itu ya. Contohnya misalnya enzim pencernaan ya, jadi ada pepsinogen ya, ada tripsinogen ya, ada kemotripsinogen ya, itu disekresi dalam bentuk yang belum aktif ya, pakai ogen atau dari pro ya, itu belum aktif ya. Kenapa ya? Nanti kalau sudah disekresi dalam bentuk aktif, maka enzim tersebut akan mendigesti organnya ya. Jadi tidak mendigesti substrat yang diperlukan, tapi malah organnya nanti yang akan bisa didigesti ya. Jadi oleh karena itu maka selalu disekresi dalam bentuk yang belum aktif ya. Nanti baru setelah
setelah sekresi ya akan diubah menjadi bentuk aktif ya. Misalnya di sini ada apa namanya kalmodulin ya, bisa mengaktifkan mengaktifkan enzim yang belum aktif, yang mengaktifkan enzim ya. Ya, ini juga ada feedback ya, hambatan feedback negatif ya, hambatan feedback positif ya. Jadi sebetulnya kalau namanya negatif dan positif itu tadi ya, jadi kalau sudah terbentuk produk, maka seperti tadi ya, pirufat menjadi asetil CoA dan pirufat menjadi oksaloastat ya. Jadi kalau sudah terbentuk asetil CoA sudah cukup, maka dia akan menghambat enzim yang mengkatalisis perubahannya dan dia akan mengaktifkan enzim lain untuk mengubah pirufat menjadi produk yang lain ya. Jadi itu menghambat. Dan juga kalau bisa positif ya, kalau sudah terbentuk substrat maka dia akan bisa juga mengaktifkan ya, dia mengaktifkan pembentukannya. Bisa seperti itu contohnya ya. Jadi positif maupun negatif. Kalau positif ya dia akan meningkatkan pembentukannya, tapi kalau negatif dia akan menghambat pembentukannya, kemudian dia akan bekerja untuk yang mengkatalis reaksi yang lain. Ya, jadi bisa menghambat atau bisa meningkatkan ya. Ya, ini juga pada sintesis protein enzim ya. Jadi di ribosom. Ya, kemudian ada mRNA ya, produksi mRNA inti ya, juga bisa represi, bisa induksi ya. Jadi kalau represi itu adalah menghambat, kemudian kalau menginduksi dia akan meningkatkan ya. Jadi mRNA, kemudian protein ya, kemudian nanti akan ke enzimnya. Ya. Ya, reaksi non equilibrium ya. Jadi di mana Km enzim ini lebih rendah dibanding kadar substrat. Ya, jadi reaksi pertama pada glikolisis itu yang dikatalisis oleh heksokinase. Ya, tadi kan dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, ini oleh heksokinase itu reaksi pertama ya, reaksi yang tidak seimbang ya. Ya di sini langkah di sini karena Km ya untuk glukosa ini 0,05 milimol per liter. Sedangkan kadar glukosa darah ini 5 milimol per liter, jadi jauh di bawah ya. Jauh di bawah dari kadar glukosanya ya. Km-nya itu jauh di bawah kadar glukosanya. Ya. Ya, itu tadi yang kemudian yang berikutnya adalah mengenai mekanisme alosterik dan juga hormonal. Ya, ini penting dalam mengontrol metabolik ya, reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim ya. Jadi di sini ada jalur metabolik yang hipotetik ya, ini reaksi A menjadi B, C menjadi D ya, ini adalah reaksi yang seimbang ya. Jadi A, B reaksinya bolak-balik itu seimbang ya. Kemudian kalau B menjadi C reaksi searah ya, tidak seimbang ya. Ya, dan ini diatur ya. Diatur ketersediaan substrat A ya, substrat A ya, dan ini tergantung pada suplai dari darah. Ya, di mana suplai dari darah ini juga tergantung pada intake dari makanan atau pada reaksi kunci ya. Maksudnya reaksi kunci itu reaksi yang dikatalisis oleh enzim, reaksi yang dikatalisis oleh enzim yang mengkatalisis reaksi searah ya. Jadi bisa bisa dari intake makanan atau bisa dari enzim reaksi kunci ya, reaksi searah ya. Jadi reaksi searah ya, dimana untuk mempertahankan dan melepaskan substrat dari jaringan ya ke dalam darah ya, misalnya ada glikogen fosforilase di hepar ya, glikogen fosforilase ya, berarti kan yang yang pada glikogenolisis ya. Kemudian hormon sensitif lipase
dalam jaringan adiposa. Ya, ini tergantung pada transport substrat A melewati membran sel, ya. Kemudian juga ditentukan oleh perubahan produk D, produk akhirnya D, ya, dan juga ketersediaan kosubstrat ataupun kofaktor, ya, yang digambarkan oleh X dan Y tadi, ya, gambar tadi, ya. Jadi skema tadi, ya. Jadi ini menjelaskan skema yang tadi, ya. Jadi kofaktor ataupun kosubstrat ini tidak bisa diabaikan, ya. Jadi karena memang pada suatu kofaktor, ya, ini sangat menentukan kerja dari enzim, ya, sebagai kofaktor atau koenzim, ya. Vitamin-vitamin yang larut dalam air itu kan dia fungsinya sebagai koenzim, ya. Jadi dia berfungsi sebagai koenzim kalau sudah dalam bentuk yang aktif, ya. Contohnya misalnya kalau vitamin B1 itu namanya kan tiamin, ya, bentuk aktifnya tiamin difosfat. Tiamin difosfat, ya, itu sebagai koenzim, ya, untuk banyak enzim, ya. Nanti di jalur pentosa fosfat itu juga memerlukan koenzim, ya. Jadi tanpa adanya koenzim maka reaksinya tidak bisa berjalan. Ya, jadi enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi ketidakseimbangan, ya, ini merupakan subjek allosterik, ya. Jadi protein allosterik, ya. Jadi untuk kecepatan kerja feedback ataupun feed forward, ya. Jadi untuk reaksi, ya, tadi yang mempercepat atau memperlambat, ya. Jadi yang dikontrol oleh modifier allosterik, ya. Jadi di sini dalam merespon kebutuhan dari sel, ya. Jadi tadi ada yang menghambat, ada yang memicu, ya. Jadi di sini, ya, produk jalur biosintesis, ya, ini kan menghambat enzim yang mengkatalisis reaksi awal dalam jalur, ya. Dan juga mekanisme kontrol yang lain ini juga tergantung pada kerja hormon, ya. Tidak bisa kita hindari, ya. Hormon juga akan mempengaruhi, ya, merespon terhadap kebutuhan tubuh, ya. Misalnya bekerja cepat, ya, kecepatannya, dan bekerja cepat dengan mempengaruhi aktivitas enzim, ya, yang ada, kemudian juga bisa memperlambat, ya, dengan mempengaruhi kecepatan sintesis enzimnya. Jadi bisa mempercepat atau bisa memperlambat, ya, hormon-hormon tersebut. Ya, kelihatannya sampai di sini, ya. Jadi untuk, ya, mudah-mudahan ada sedikit gambaran supaya nanti bisa kita lanjutkan ke ke lebih dalam lagi, ya, topik yang lebih dalam lagi. Jadi ini hanya sekedar gambaran secara garis besar, ya. Jadi kalau diet kita itu kan dari tidak begitu saja masuk, ya. Kita kelihatannya seperti, ya, masuk begitu saja, ya, tapi di dalam tubuh ini sangat banyak proses yang berlangsung, ya. Misalnya karbohidrat nanti akan didigesti menjadi molekul yang lebih kecil. Salah satu contoh saja, ya. Sudah dari kecil nanti akan mengalami katabolisme, mungkin nanti akan bagaimana untuk absorpsi dan untuk ekskresinya itu juga melalui beberapa jalur, ya. Tadi ada kalau karbohidrat ada glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis, jalur pentosa fosfat itu paling kompleks, ya, untuk karbohidrat itu, ya. Jadi untuk menghasilkan energi, ya, dengan berlangsungnya itu proses itu ada di kompartemen yang berbeda-beda, ya. Jadi ada sitosol, ada yang di mitokondria, ya. Kemudian keterkaitan antara organ-organnya itu juga penting untuk dipahami secara garis besar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan, dan saya rasa saudara juga sudah bisa akses teori-teori, ya. Jadi nanti kalau kurang ini juga bisa kita diskusikan, ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih untuk perhatiannya, ya. Saya ucapkan selamat, Anda
sudah menjadi bagian dari apa MIB ya, Magister Ilmu Biomedik ya. Semoga nanti lancar dan sukses walaupun kondisinya seperti ini, mudah-mudahan akan lebih lebih bisa meningkatkan ya. Jadi mudah-mudahan saudara bisa lancar ya. Amin. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri sampai di sini ya untuk topik mengenai overview ya, metabolisme atau metabolisme dalam tubuh manusia, itu hanya sekedar gambaran ya. Terima kasih ya, saya pamit ya. Selamat sore ya. Saya stop. Sorry. Ya. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sampai berjumpa ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan ya. Oke, Mas Lutfi, masih ada Mas Lutfi? Ya, udah cukup, ini sudah selesai saya, mohon izin untuk live, ya. Selamat sore semuanya, sukses dan jaga kesehatan ya. Ya. Oke, hari ini sudah selesai. Besok lanjut lagi ya, teman-teman. Besok mulai jam 8 dengan Prof. Vika, terus jam 10 dengan Dr. San. Lanjutnya jam 1 diskusi jurnal reading-nya anemia. Kalau mau diskusi di luar jam kuliah bisa di Zoom. Kemarin sudah saya kasih email dan passwordnya ya. Nanti di breakout sendiri ditunjuk siapa yang handle mengoperasikan Zoom, silakan. Oke. Ya, siap. Linknya saya sampaikan nanti sore atau nanti malam. Siap, terima kasih Pak Lutfi. Ya, Terima kasih Pak Lutfi. Pak Lutfi. Silakan yang mau live sudah sore, mau istirahat silakan. Terima kasih Pak Lutfi, izin pamit ya. Terima kasih selalu, sampai jumpa. Izin live Pak. Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Izin live Pak.